Tracy dan Duke yang mengajar dari pagi hingga siang akhirnya berhasil mengajarkan beberapa cara menunggang kuda pada anak-anak. Anak-anak sangat gembira, mereka bersama-sama naik kuda poni. Paula bersama pengawal wanita lainnya bersikap waspada untuk melindungi keselamatan mereka, tidak berani mengabaikan mereka sedikit pun. Sedangkan pada saat ini Amanda menelpon mengingatkan Tracy sudah waktunya kembali untuk menjalani pengobatan. Tracy yang melihat anak-anak begitu senang tidak ingin mengganggu mereka, jadi dia memberitahu Jeff untuk mengawasi anak-anak. Kemudian dia bersama Naomi bersiap kembali ke villa. Maggie segera mengingatkan Duke untuk mengikuti dan menjaga Tracy, juga mengatakan bahwa anak-anak diserahkan saja padanya. Dia akan berada di sini menemani anak-anak, siang hari akan mengajak mereka ke kebun anggur untuk makan siang. Tracy berterima kasih dan kemudian masuk ke mobil. Duke juga ikut bersamanya naik mobil. Tracy, aku akan ikut bersamamu. Ibu memintaku untuk menjagamu. Aku bukan anak kecil, untuk apa menjagaku? Tracy berkata sambil tertawa. Kamu pergi menunggang kuda saja, tidak usah mempedulikanku. Tidak bisa, ibu sudah memberi perintah. Jika aku tidak pergi, dia akan memarahiku. Duke mencari alasan. Biarkan aku menjagamu. Ketika kamu sedang menjalani pengobatan, aku bisa membuatkan makan siang untukmu. Aku sudah belajar cara membuat bubur sapi, rasanya enak. Baiklah, Tracy tidak tega menolaknya lagi. Setelah kembali ke villa, Tracy pergi ke ruang perawatan. Duke pergi ke dapur untuk membuatkan makan siang. Setelah Tracy selesai menjalani pengobatan, dia agak sedikit lelah. Dia meminta Naomi memapahnya kembali ke kamar. Ketika dia bersandar di sofa ingin tidur sejenak, Duke masuk dengan mendorong troli makanan. Tracy, makan siang sudah siap. Coba cicipi dulu. Aku tidak selera makan. Tracy pada awalnya tidak ingin makan, tapi melihat satu persatu makanan yang tertata di meja, hatinya melunak. Semua ini kamu yang masak? Iya, aku baru belajar. Kamu coba dulu rasanya bagaimana? Duke menyerahkan sendok padanya. Makan bubur dulu. Terima kasih. Tracy menerimanya dan memakan satu suap bubur. Rasanya lumayan enak. Benarkah? Aku mempelajarinya sangat lama. Duke sangat senang. Coba ayam kung pao ini. Tracy mencoba sesuap mengangguk setuju. Lumayan. Sepertinya masih perlu ditingkatkan. Duke tersenyum malu. Aku akan terus berusaha. Sebenarnya kamu tidak perlu mempelajari semua ini. Tracy berkata dengan suara ringan. Kamu punya kesibukanmu sendiri. Tidak kok. Aku tidak punya kesibukan lainnya. Duke berkata dengan santai. Aku menganggur. Bukankah proyek stadion sudah dimulai? Tracy bertanya dengan curiga. Aku dengar dari Direktur Matau dan yang lainnya lusa mereka akan datang kemari untuk upacara pembukaan. Itu sudah diserahkan pada ayahku. Duke berseru kemudian menatap Tracy kembali dengan takut-takut. Kamu tidak marah kan? Proyek ini adalah kerja kerasmu. Kenapa diserahkan begitu saja? Tracy sedikit mengenyit. Aku ingin lebih banyak waktu menemanimu. Duke mencari sebuah alasan. Setelah selesai berbicara, melihat raut wajah Tracy yang tidak senang, dia kemudian menjelaskan yang sebenarnya. Baiklah, sebenarnya aku ingin menghindari Daniel. Tracy menurunkan matanya dan berpura-pura acuh tak acuh. Kamu terlalu banyak berpikir. Dia sangat sibuk. Mana ada waktu untuk mengurus proyek ini? Bagi mereka grup Waylands, ini hanyalah sebuah investasi kecil. Tidak, dia menyuntikkan dana lagi. Proyeknya telah diperluas.
Duka menatap Tracy dengan rumit. Apa kamu tidak tahu tentang hal ini? Tidak tahu. Tracy tetap tenang. Aku hanyalah investor kecil dalam proyek ini. Tidak ada yang memberitahuku. Aku yang lalai. Tracy, kamu jangan marah. Duka menjelaskan dengan terburu-buru. Aku seharusnya memberitahumu lebih awal. Kapan dia menyuntikkan dana modal? Tracy bertanya dengan santai. Beberapa waktu lalu, Duka berkata dengan hati-hati, hari ketika kita mengumumkan pernikahan kita ke publik, aku pikir dia akan menarik investasinya. Tidak disangka. Oh, Tracy menjawab kemudian tidak berbicara lagi, hatinya rumit sulit diungkapkan. Baiklah, tidak usah bahas dia lagi. Duka mengalihkan pembicaraan, memberikannya akar teratai. Tracy, kamu coba yang ini. Kamu bahkan bisa memasak ini. Tracy terkejut, sangat sedikit orang yang tahu dia suka makan ini. Aku tanya pada Carla, maminya suka makan apa? Dia bilang, suka makan ini, jadi aku belajar membuatnya. Duka tersenyum menatap Tracy. Kamu tidak tahu, di Paris sangat sulit mendapatkan akar teratai yang bagus. Aku menyuruh orang mengirimkannya dari kota Siok. Setelah mencoba berkali-kali, akhirnya aku bisa berhasil membuatnya. Tracy mencobanya sepotong kemudian menganggukkan kepala. Enak sekali. Baguslah jika kamu suka. Duka sangat senang. Kamu juga suka makan sup bakso anggur kan? Aku juga belajar membuatnya baru-baru ini. Terima kasih Duka. Tracy sedikit terharu. Kita sudah mau menikah. Aku berbuat seperti ini juga sudah sepatutnya. Duka menatapnya dengan lembut. Selama kamu senang, aku juga senang. Tracy menurunkan matanya dan tidak berkata apa-apa. Tracy, jangan bergerak. Duka menyadari ada noda di wajah Tracy, jadi dia mengambil tisu dan membantu menyekanya. Tracy diam tak bergerak, duduk dengan tenang. Di bawah cahaya kecantikan Tracy terpancar keluar, menggerakkan hati orang yang melihatnya. Duka sedikit bergerak dan ingin mendekatinya. Tracy bereaksi dan menghindar tanpa sadar, tetapi bibir Duka sudah menyentuh pipinya. Keduanya tercengang. Segera Tracy mundur seperti tersengat listrik. Wajah Duka memerah sehingga ke daun telinganya benar-benar gugup. Tracy sedikit mengenyit dan menghindar ke samping. Maaf. Duka gugup dan bingung lalu bangkit dan pergi. Tracy yang melihat Duka panik, kemudian melihat meja yang dipenuhi dengan makanan, hatinya menjadi rumit. Di luar, seorang pelayan wanita melihat Duka yang panik keluar dari kamar Tracy. Ia segera kembali ke kamarnya dan menelpon Nyonya Besar Lois untuk melaporkan situasi. Dia berapa lama di dalam? Maggie bertanya dengan buru-buru. Aku terus menunggu di luar, kira-kira 11 menit, kata pelayan. Secepat itu? Maggie sangat terkejut. Kalau begitu, apa kemejanya rapi ketika keluar? Pakaiannya sangat rapi, kata pelayan. Aku lihat rambutnya juga tidak beranggetakan, tapi wajahnya merah. Ekspresinya sangat gugup. Mendengar semua ini, Maggie sedikit kecewa. Baiklah, kamu terus awasi mereka. Baik. Setelah menutup telepon, Maggie menghela nafas dengan dalam. Sepertinya tidak berhasil. Tapi mendengar pelayan berkata demikian, seharusnya ada sedikit pendekatan. Tamara berkata sambil tersenyum. Bisa dikatakan ada hasil. Mereka berdua sudah berhubungan begitu lama. Sekarang sudah akan menikah. Hasil apa yang bisa didapatkan?
Hanya dengan sedikit pendekatan ini, kata Maggie dengan sedikit emosi. Lagi pula, baru dekat sebentar, anak itu sudah gugup hingga wajah dan telinganya merah. Itu menunjukkan bahwa mereka belum pernah melakukannya sama sekali. Tamara menundukkan kepala, tidak berani berkata-kata lagi. Aku lihat, wanita ini sama sekali tidak menyukai Duke. Dia hanya mau memanfaatkan Duke. Semakin dipikirkan, Maggie semakin marah. Duke yang bodoh, hanya berangan-angan. Sebenarnya, aku juga bisa melihatnya, Tamara berkata dengan hati-hati. Kedekatan Nona Tracy dengan kakak sangat jauh. Sepertinya dia menjaga jarak darinya. Mereka berdua sudah berteman begitu lama, walaupun tidak ada perasaan apapun pada awalnya, tapi seharusnya sekarang sudah tumbuh sedikit, kata Maggie dengan tidak senang. Jika dia begitu tidak menyukai Duke, kenapa setuju menikah? Dengar-dengar, Tuan El sepertinya sedang menghadapi masalah, Tamara berkata dengan suara rendah. Sepertinya memang begitu. Maggie mengerutkan kening. Apa karena El dalam masalah? Jadi dia sementara mencari tempat yang aman. Jika memang seperti ini, begitu El menyelesaikan masalahnya, dia akan membatalkan pernikahan. Lalu bagaimana dengan Duke? Belum tentu juga. Masih ada waktu 1 bulan sebelum acara pernikahan. Mungkin saja dalam waktu ini mereka berhasil memupuk perasaan, Tamara meyakinkan. Jadi, aku harus segera bertindak untuk mewujudkan hal ini. Tracy tidur sejenak. Ketika bangun, di luar turun hujan. Dia memanggil Naomi dan bertanya, "Apa anak-anak sudah kembali?" "Masih belum. Aku barusan sudah bertanya. Nyonya besar Lois membawa mereka pergi ke taman anggur untuk makan siang. Mereka bermain dengan gembira. Paula dan Kak Jeff mengikuti mereka. Tidak perlu khawatir," lapor Naomi. "Carlos sudah harus kembali untuk mengikuti kelas online." Tracy menatap jam tangannya. "Carla juga saatnya menerima perawatan." "Iya, akan segera kutanyakan." Ketika Naomi ingin menelpon, dari luar terdengar suara mobil. Dia pergi ke balkon untuk melihat, kemudian berbalik dan melapor, "Carlos dan Carla sudah kembali." "Aku pergi lihat mereka." Tracy mengganti pakaian dan keluar dari kamar, kebetulan bertepatan dengan Carlos yang sedang naik ke atas. "Mami." Carlos senang mainnya. Tracy membubuhkan dan menyentuh kepala kecilnya. "Lumayan, sudah bisa menunggang kuda." Carlos merasa bangga. "Paman Jeff mengajariku hingga bisa. Nanti jika bertemu Carlos, aku mau pamer padanya agar dia tidak terus menyebutku kutu buku." Tracy tertawa. "Kamu lihat, ada beberapa hal yang tidak kamu kuasai. Sebenarnya jika dicoba, tetap bisa melewatinya, kan?" "Iya, benar." Carlos menganggukkan kepala. "Kedepannya, aku akan banyak mencoba, Mami." "Bagus." Tracy sangat senang. "Mami bukannya ingin kamu belajar banyak hal, hanya berharap kamu bisa menguasai lebih banyak keterampilan untuk bertahan hidup. Banyak-banyak berlatih." "Aku mengerti." Carlos memeluk Tracy. "Mami, aku kembali ke kamar untuk ikut kelas online dulu. Carla di bawah sedang menerima pengobatan. Mami pergi temani Carla saja." "Baiklah." Pandangan Tracy mengantarkan Carlos pergi, kemudian dia turun ke bawah. Pada saat ini seseorang datang dan buru-buru melapor, "Nona Tracy, putri kecil Tini menghilang."
Apa? Tracy terkejut. Apa yang terjadi? Katanya Nyonya Besar Lois membawa ketiga anak bermain petak umpet di kebun anggur. Tapi tiba-tiba Tini menghilang. Sekarang Nyonya Besar panik sekali, sedang mencari ke semua tempat. Segera ke sana. Tracy segera mengenakan sepatu dan menuju kebun anggur. Tracy, tunggu aku. Pada saat ini, Duke juga menerima informasi ini, segera bergegas turun dari lantai atas. Aku ikut mencari bersamamu. Iya, Tracy berbalik dan berkata pada Naomi, kamu tetap di sini, jaga Carlos dan Carla. Baik. Tracy dan Duke segera menuju kebun anggur. Maggie dengan beberapa orang lainnya masih mencari Tini. Melihat Tracy datang, Maggie segera minta maaf. Tracy, aku benar-benar minta maaf. Awalnya aku berniat menemani anak-anak bermain. Tidak disangka, baru melepas pandangan sebentar, Tini. Ini bukan salah Nyonya. Tracy menoleh dan melihat Paula. Apa yang terjadi? Maaf, Nona Tracy. Paula tidak tahu harus berkata apa. Orang kita masih sedang mencarinya, pasti akan menemukannya. Bagaimana dengan Winnie dan Bitty? Tanya Tracy. Sedang beristirahat di kilang anggur. Cecil dan yang lainnya sedang mengawasi mereka. Paula berkata dengan perasaan bersalah. Kak Jeff sedang pergi keluar memeriksa sesuatu. Dia tidak ada, kalian tidak bisa mengawasi anak-anak. Tracy sangat marah. Segera cari. Jika terjadi apa-apa dengannya, kamu harus bertanggung jawab. Baik. Paula segera membawa orang untuk mencari Tini. Maaf, siapa yang terakhir kali melihat Tini? Tracy membalikkan kepala dan bertanya. Aku. Tamara segera menjawab. Aku dan Nyonya Besar Lois bersama ketika Putri bermain petak umpet. Sebelum aku menutup mata, aku melihat Tini membelakangi kami sambil berhitung. Tidak disangka. Di mana? Aku akan mencarinya di sana. Di sana. Tamara membawa Tracy ke dalam kebun anggur. Duke mengikuti dari belakang. Tempat ini sangat indah, dipenuhi tanaman anggur yang merambat, tetapi Tracy tidak dapat menikmatinya. Ia membungkuk di dalam kebun anggur mencari anak itu. Tini, Tini, ayo keluar. Permainan petak umpet sudah berakhir. Mari kita pulang. Tracy berteriak cukup lama, tetapi tetap tidak ada tanggapan. Dia sangat panik. Dia mengutus seluruh pelayan yang ada di sisinya berpencar mencarinya. Hanya ada Duke di sisinya. Duke sambil mencari, sambil menenangkannya. Tracy, jangan panik. Pasti bisa ketemu. Orang-orang di seluruh kilang ini adalah orangku. Pasti tidak akan terjadi apa-apa. Jika terjadi sesuatu pada anak itu, bagaimana aku harus mempertanggungjawabkannya pada kakakku? Ia sungguh panik. Tidak seharusnya aku pulang sendiri. Aku seharusnya membawa mereka kembali. Tracy, jangan begini. Tidak akan ada masalah. Duke sangat mengkhawatirkan Tracy. Aku akan memanggil orang untuk membantu mencarinya. Setelah selesai berbicara, ia segera memerintahkan orang dan baru menyadari bahwa semua orang yang ada di sisinya sudah menghilang. Sepertinya sudah pergi ke tempat lain untuk mencari anak itu juga. Tracy, tadi aku tergesa-gesa keluar, tidak membawa ponsel. Aku pergi panggil orang dulu. Duke bersiap pergi mencari orang. Tiba-tiba mendapati ada sebuah aksesoris kecil di atas rumput. Ia segera mengambilnya dan ternyata itu adalah sebuah jepit rambut bergambar bintang. Ia segera berteriak, Tracy, cepat kemari. Lihat apa ini adalah milik Tini. Tracy segera berlari menuju ke sana mengambil jepit rambut itu dengan penuh semangat berkata, benar, ini milik Tini.
Di mana kamu menemukannya? Di sana. Duka segera membawa Tracy untuk melihat lebih teliti. Di rumput terdapat sebuah jejak kaki kecil sepertinya milik Tini, tetapi tidak ada orang di sekitar dan tidak ada kejanggalan lain. Tracy semakin khawatir. Ia segera menelpon Naomi. Lepaskan Roxy. Baik. Naomi segera melaksanakannya. Kadangkala hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia bisa dilakukan oleh hewan. Ketika Roxy mencium aroma pakaian Tini, ia bisa mengikuti aroma udara untuk mencarinya. Turun hujan. Duka mengulurkan tangan menangkap air hujan yang menetes. Tracy mengangkat kepalanya. Langit tampak gelap, tetes hujan mulai turun. Tracy, kamu berteduh saja dulu, biar aku yang mencarinya. Duka melepaskan jaketnya dan mengenakannya pada Tracy. Bagaimana aku bisa istirahat? Tracy memandang langit. Roxy sudah terbang menuju kemari. Tracy bersiul memanggil Roxy. Roxy bagaikan anak panah meluncur terbang turun, menggunakan mulutnya mengambil jepit rambut yang ada di tangan Tracy, lalu pergi mencari Tini. Duka di sebelah menatap dengan tatapan bodoh dan dari jauh terdengar jeritan seorang wanita. Tracy berbalik dan Duka segera berkata, "Itu suara para pelayan wanita. Mungkin mereka terkejut karena Roxy. Tidak apa-apa. Kamu kembali saja dulu." Setelah Tracy berkata demikian, ia segera mengikuti arah Roxy terbang. "Aku pergi bersamamu." Duka segera mengikuti. "Kakak!" teriak Tamara. Duka tidak berpaling, dengan cepat mengikuti langkah Tracy. Hujan mulai deras. Tracy berlari di tengah hujan lebat. Dengan cepat bajunya basah, tetapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin segera menemukan Tini. Tracy berlari dengan sangat cepat. Duka hampir tidak bisa mengikutinya. Untungnya dia berhenti di sebuah gubuk kayu karena Roxy si elang sedang berdiri di atapnya. Tracy segera mendorong pintu dan masuk ke dalam. "Tini!" Tini memeluk seekor kelinci imut duduk di pojokan. Pakaiannya basah, gemetar karena kedinginan dan meringkuk karena ketakutan. Mendengar suara Tracy, dia segera mengangkat kepalanya. "Bibi! Tini!" Tracy berlari sana dan memeluk Tini dengan erat. "Kamu menakuti Bibi saja. Bibi lihat, kamu tidak apa-apa kan?" Tracy memegang bahunya, melihatnya dari atas hingga ke bawah. "Bibi, aku tidak apa-apa." Tini ingin menyedot ingusnya. Dengan suara bindengnya berkata, "Aku main peta umpet dengan Winnie dan Bitty. Tapi melihat kelinci lucu ini, aku jadi mengejarnya. Lalu turun hujan, jadi aku berteduh di sini." "Anak baik. Yang penting kamu baik-baik saja." Tracy merapikan rambutnya yang berantakan. "Ayo, kita pulang."